上眼睛就可以不伤心。能不能 Siapa sangka, si cantik dingin di siang hari, Sekretaris Su, di malam hari, bisa sebegitu menggairahkan. 生命有一种一定要爱下去，爱可以相知相许，相依为命，决定天有命，爱可以心有灵犀。 Ting Shuang, aku tak tahan lagi. Aku segera ke sana. Wan Er tidak enak badan. Hari ini ulang tahunku. Kita sudah janji. Su Qingguan, baginya kau tak lebih dari teman ranjang semata. Masih mengharap AP. Cinta diam di masa muda adalah pengakuan yang megah dan suci. Di kertas coretan yang diterpa angin, terukir penuh nama MU. Jika dirimu 10 tahun lalu tahu luka yang akan dia berikan. Su Qingguan, maukah kau tetap nekat mengejarnya? Hello, Su Qingguan dari grup Fu. Sekretaris Su, tolong antar kontraknya. Baik, segera saya antar kontraknya. 能不能脱下面具，还可以很安心。如果不是遇见你，我不可能相信，生命有一种一定要爱下去。爱可以相知相许，相依为命，决定天有命。Fu Tingchuan, aku kecelakaan. Darah banyak. Kalau kecelakaan langsung telepon 112. Wan Er sedang tidak enak badan, aku sibuk. Ting Chuan, Sengger malu, luka kecil begini malah merepotkanmu datang. Apa yang kau bicarakan? Kondisi tubuhmu ini lebih penting dari segalanya. Ting Chuan, Ada APA? Bukan apa-apa. Kuma gelang trending. Sepertinya bukan dia. Ayo pergi. Nona Su, karena benturan keras yang Anda alami, pendaraan hebat di rahim janin tidak tertolong. Anak apa? Anda sudah hamil 6 minggu. Setelah keguguran ini, harus jaga kesehatan baik-baik. Kalau tidak nanti, bisa sulit hamil lagi. Istirahatlah yang cukup. Su Qingguan. Apa kau tidak tahu jadi asisten pribadi harus siaga 24 jam? Sudah nelpon berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Kontrak Direktur Chen mana? Sekretaris Su, pagi. Sekretaris Su. Tolong laporkan agenda kerja hari ini. Su Qingguan. Bersenang-senang boleh, tapi jangan keterlaluan. Direktur Fu. Saya serius. Hanya karena saya mencari Lin Wan Er. Waktu itu, dia sedang tidak enak badan. Director Fu, itu tidak penting. Ini surat pengunduran diri saya. Mohon persetujuan Bapak. Saya tidak setuju. Menurut peraturan perusahaan, jika saya memberikan pemberitahuan sebulan sebelumnya dan menyelesaikan serah terima tanpa perlu persetujuan Bapak, saya bisa mengundurkan diri.
Su Qingguan. Ada apa, si Raja Galak itu, kenapa marah besar? Aduh. Bener juga, dia tuh suka cari masalah, dan temperamental banget. Harusnya dari dulu kamu cabut. Dengan kemampuanmu, pasti bisa masuk perusahaan besar. Antar aku ke acara keluarga. Aku masih perlu serah terima kerja. Patuh pada atasan, termasuk bagian tugasmu. Sekretaris Su. Kamu belum resign kan? Oh, Sekretaris Sudata, cepetan duduk. Ting Chuan, usiamu juga sudah tidak muda. Harusnya cari pasangan dong. Sibuk kerja terus. Kan ada yang dekat dengan Sekretaris Su ini bagus kok. Nenek. Kami tidak cocok. Apa maksud tidak cocok? Kemampuan kerjanya bagus. Dia juga merawatmu dengan baik. Lumayan kan? Cantik lagi. Kalau ini tidak kamu suka, mau cari yang seperti apa lagi? Hah? Nenek Fu. Hubungan kami hanya pekerjaan. Legipula, aku sudah mau resign. Kenapa nekat mengundurkan diri? Apa alasannya penting? Ada yang merekrutmu? Apa tawaran mereka? Saya bisa berikan 2 kali lipat. Tidak ada yang merekrutku. Lalu kenapa kau harus pergi? Apa yang kuberi kurang? Uang. Mobil. Atau kau ingin rumah? Ini bukan soal itu. Apakah Fu Tingchuan ini sudah menjadi sosok yang menjijikan sampai kau harus pergi, Su Qingguan? Aku ingin menikah. Bisakah Direktur Fu memberikannya? Aku. Su Qingguan. Sejak awal sudah kukatakan. Kecuali pernikahan. Aku bisa memberimu segalanya. Aku juga sudah bilang dari dulu. Jika salah satu pihak ingin pergi, langsung kita akhiri. Director Fu, rumah Anda sudah sampai. Tugas saya sudah selesai. Saya pamit duluan. Direktur Fu, mohon jaga sopan santun. Tunggu dulu. Kenapa baru pulang sekarang? Gaji bulan ini sudah diterima? Kakakmu bulan ini bisnisnya ditipu orang, rugi banyak uang. Kamu ini, Sudah berapa kali saya bilang? Suruh dia cari kerja. Jangan setiap hari bermimpi. Kaya mendadak. Dulu judi, sekarang ditipu. Berapa banyak uang yang kupunya? Cukup untuk membantunya? Hanya segini yang kupunya. Passwordnya kamu tahu. Lagi pula aku sudah resign. resign? Su Qingguan. Kamu belum menikah, sekarang kehilangan kerja. Mau hidup bagaimana nanti? Caraku mengatasi itu aku yang akan pikirkan. Tenang saja. Takkan merepot kamu. Ah, dasar anak ini, gimana caramu bicara ke ibu? Hah? Tapi resign juga bagus, ada waktu untuk cari jodoh. Dengar baik-baik. Wanita yang sudah tua harganya turun. Januezi dit complexe quitte dulu. Masih ingat kan? Waktu SMP dulu, kalian sering main bersama. Sekarang dia lulusan luar negeri. Punya perusahaan besar sendiri. Hari ini ketemu di kompleks. Dia nanya-nanya tentangmu. Bo. Aku benar-benar lelah sekarang. Bicarakan besok saja ya. Boleh? Kamu.
Apa yang buatmu bereaksi begitu? Huh? Duh. Sukingguan. Camus. Katanya tak punya pacar. Ini. Kok sampai keguguran? Bukannya kamu bilang tidak punya pacar, ini kok bisa sampai keguguran? Oh. Kemarin kamu bilang mau dinas. Ternyata buat aborsi ya? Huh? Bicara, pria itu siapa? Bicara, pria itu siapa? Kita harus cari dia. Keluarga kita baik-baik, jangan mau ditipu begitu saja. Setidaknya, minta uang nutrisi dong. Aigreku. Kira sumber uangku, yang puluhan juta buat keluarga, ratusan juta itu, dari mana asalnya? Hasil aku menjual diri. Keguguran karena kecelakaan. Ini hukuman untukku. Fu Tingchuan. 10 tahun mencintai. Salahku meremehkan diri. Mulai sekarang. Kubuang dirimu ke keramaian. Huan. Mama khawatir kamu dirugikan, makanya bicara keras. Kondisimu bagaimana? Mama antar ke rumah sakit, cek lagi ya. Tidak perlu. Aku sudah istirahat. Huan, lihat grup alumni, Zhang Huizi pulang. Malah bikin reuni. Katanya demi cinta monyet SMA, sang dewi yang diam-diam disukai. Kok tidak kaget? Dengar ya, dia pasti pulang demi kamu. Oh iya, dia tidak akan keluar negeri lagi. Produk perusahaannya bersaing dengan grup Fu. Dulu mereka saingan ranking. Menurutmu siapa yang menang? Siapa yang tahu? Kumumkan sesuatu. Mulai hari ini. Lin Wanner. Jadi asisten baruku. Sekretaris Su. Lakukan serah terima tugas. Baik Pak Direktur. Mohon bantuannya setelah ini, Sekretaris Su. Oh ya, meja kerja saya ada di kantor Pak Ting Chuan. Kalau Sekretaris Su perlu apa-apa, langsung cari saya saja. Baik. APA Fu Ting Chuan butamatanya, kok bisa panggil Lin Wanner ke sini? Dengar ya, Lin Wanner ini, sejak SMA dia sudah jadi wanita palsu. Tapi Fu Ting Chuan sangat menyukainya. Begitu Fu Ting Chuan ke luar negeri, Lin Wanner langsung taktain Caspian. Putus dah hubungannya, katanya sih tak boleh kembali ke mantan. Tapi Fu Ting Chuan malah lahap sekali. Bekerja saja harus bawa pacar. Sudah ya Nuan. Ayo kita kerja. Rupanya dia bisa selembut ini. Silakan masuk. Sekretaris Su sudah datang. Ini semua kontrak yang akan ditandatangani Fu Group. Setiap nominal dalam kontrak harus dicek dengan teliti. Wanner baru bergabung. Masih belum paham operasional. Sekretaris Su. Tolong bantu dengan sabar. Baik Pak Direktur. Ching Huan, kumohon, temani aku ke reuni sekolah. Aku, baiklah. Ching Huan. Lama tak berjumpa. Silakan duduk. Ting Xuan. Kan sudah kukatakan King Hua pasti datang demi Huaiji. Dia kok datang? Fu Ting Chuan kan biasanya tidak pernah datang ke acara kayak gini? Ya, langka lo orang serumah kumpul lengkap. Ayo kita minum dulu satu gelas. Zini.
Lambungmu kan tidak kuat, minum ini saja. Giborgini. Bos Fu bisa gastritis nanti. Tapi mau gimana lagi? Ini kontrak besar pertama. Sejak Bos Fu menjabat. Biar bisa meyakinkan semua orang. Aduh, Oak, ayo sini minum. Pak Wang. Saya benar-benar tidak sanggup. Bos Fu, kok malah tidak ngasih muka sih, ha? Habiskan bir putih ini, kontrak langsung kita tanda tangani. Gimana? Ayo. Sini minum. Pak Wang. Saya sekretaris grup Fu. Saya yang akan menamkan untuk Bos Fu. Wah, Xiao Fu. Ternyata di grup kita, ada sekretaris cantik begini ya, ha? Kalau sudah ada cewek cantik bicara, harus kasih muka dong, ayo minum. Wanita tangguh, ha? Jago minum. Tidak usah, sampai sini saja. Selamat bekerja sama. Bos Fu. Selamat bekerja sama. Sekretaris kamu ini, lumayan bagus ya? Pak Wang. Sudah larut. Istri Anda masih menunggu di rumah. Bikin ilfil. Pulang. Kita dulu. Pernah ketemu ya? Kita dulu memang. Lupa quand. Tidak penting. Su Qingwan. Mulai sekarang kamu adalah asisten pribadiku. Gajimu naik 3 kali lipat. Tidak cukup? Aku akan suruh bagian keuangan berikan 1 juta untuk... Su Qingwan. Apa maksudmu berhayal sendiri ini? Terima kasih. Huaiji, kudengar kamu kembali kali ini, khusus untuk mencari King Huan. Sejak SMA aku sudah suka padanya. Kembali sekarang, untuk mengejar hatinya. Wah, Pantas saja sejak pulang, langsung adakan reuni. Ternyata targetmu adalah King Huan. Nguyen. Qing Huan. Pria setia, dan sukses seperti ini, sangat langka sekarang. Sapat rebut. Jangan sampai kehilangan. Jadian. Yadian. Jadian. Maaf teman-teman. Aku dan sekretarisku harap lanjutkan rapat. Fu Tingchuan sekarang bos kami, si workaholic. Biarkan mereka saja, kita lanjutkan. Lepaskan aku. Mau dibawa kemana aku? Pantas saja buru-buru, minggat dariku. Ternyata sudah ada cadangan. Ini urusan pribadiku. Tuan Fu tak berhak ikat camper. Kalau mau menikah. Baik. Su Qingwan. Aku yang akan menikahi. Director Fu. Jangan bercanda. Tingchuan. Sedang membicarakan apa? Lihatlah, kamu membuat sekretaris Su ketakutan. Ini kan bukan jam kerja. Director Fu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Kamu kenapa? Aku tidak sengaja minum anggur buah. Aku alergi alkohol. Kamu kan tahu alergi alkohol. Kenapa tidak hati-hati? Ayo kita ke rumah sakit. Su Qingwan. Apa lagi yang kamu harapkan? Qinghuan, kemarin malam kamu kemana? Telepon pun tidak diangkat. Apa kamu tidak mau menghadapi Jiang Huaiji? Enggak kok. Si Jiang baik-baik saja. Aku agak kurang enak badan. Pulang duluanlah. Kamu tidak apa-apa, kalau sakit minta cuti dong. Direktur Fu yang galak itu, hanya peduli dengan teman masa kecilnya. Mau tidak datang pun, tidak pengaruhi pekerjaan. Kamu tidak ada di sini tadi malam, ketinggalan gosip besar.
Direktur Fu punya pacar di kantor, diajak ke hotel, ketahuan orang. Ya sayang sekali, cuma kelihatan punggungnya. Kawak. Semua sama aja jahatnya. Makan di piring sendiri tapi lihat ke panci orang. Nggak tahu kalau dibandingin sama Lin Waner, mana yang lebih tinggi levelnya. Aku rasa Zhang Huizi, dia beda sama cowok lain. Mau coba nggak? Aku antarkan dokumen dulu ya. Pak Fu, saya mau serah terima pekerjaan. Silakan masuk. Ini dokumen serah terima terakhir. Sekretaris Lin boleh tanya kalau ada yang nggak ngerti. Tanya saya secepatnya. Akan saya jawab segera. Terima kasih kerja kerasnya Sekretaris Su. Saya belum istirahat semalam. Bisa minta tolong Sekretaris Su, buatkan saya kopi? Harus yang manual brew ya. Lakukan seperti permintaannya. Baik Pak Fu. Nona Lin. Kopi Anda belum jadi. Nanti saya antarkan. Nona Lin. Ini adalah perusahaan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya langsung ke Direktur Fu. Sudah kutanya. Coba tebak bagaimana dia menggambarkan hubungan kalian berdua? Apapun yang Direktur Fu katakan, itulah hubungan kami. Su Qinghuan, Sedala. Sekarang Ting Chuan tidak ada di sini. Buat apa berpura-pura baik? Dulu aku yang pergi meninggalkannya. Tapi ingat baik-baik, kau hanya pelarian saat dia kesepian. Aku tidak peduli sejauh apa hubungan kalian sekarang. Karena aku sudah kembali. Sebaiknya kamu menghilang selamanya. Tenang saja, Nona Lin. Setelah proses serah terima selesai, aku akan segera pergi. Ini 10 juta yuan. Ambil uang ini. Dan pergi dari Haicheng. Uang ini lebih baik, Nona Lin simpan sendiri. Mengingat kondisi kesehatan Nona yang rapuh, kalau-kalau belum sempat menikahi Fu Tingquan, sudah meninggal duluan. Sayang sekali bukan? Su Qinghuan kau. Nona Lin, kopi Anda sudah siap. Mau diambil sendiri sekarang? Atau saya antar ke meja kerja? Aku ambil sendiri. Sekretaris Su, ini salah paham. Su Qingguan, apa yang kau lakukan? Nona Lin sendiri yang terjatuh. Aku tidak melakukan apa-apa. Waner, kamu baik-baik saja? Cuma tergores di kaki. Ting Chuan, ini bukan salah Sekretaris Su. Su Qingguan. Berharaplah Wan Er tidak kenapa-napa. Sudah bulat tekad untuk memutus hubungan dengannya. Tapi kenapa hati masih sakit begini? Ngapain lihat-lihat, kerjaan kalian habis? Ini pertama kali aku lihat kamu nangis. Daizalimi ya? Lin Vonar si pura-pura pulu situ. Akan kucek rekaman CCTV nanti. Persaikan namamu. Makasih ya. Nguyen. Ngomong apa sih, kau sesengkan? Aku baik-baik saja. Sekretaris Su. Mitra kerja sudah sampai. Ayo kita pergi. Wah sungguh kagum. Direktur Fu punya sekretaris. Cantik dan kompeten sepertimu. Rasanya sudah lama tak bertemu. Seperti 3 musim gugur. Terlalu memuji, Direktur Wang. Semoga kerjasamanya lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Jarang-jarang Direktur Wang ke Haicheng. Direktur Fu menyuruhku pesan hotel dan restoran terbaik. Semoga memberikan pengalaman terbaik untuk Anda. Tolong sampaikan terima kasih kepada Direktur Fu dariku. Direktur Fu. Sungguh perhatian sekali. Oh Direktur Wang, silakan lewat sini. Baik.
Kau tahu kondisi Wan Er tidak baik. Kenapa masih menyusahkannya? Direktur Fu. Sudah saya jelaskan. Nona Wan Er yang terjatuh sendiri. Tak ada hubungannya dengan saya. Wan Er punya gangguan pembekuan darah, ditambah golongan darah langka. Dia sengaja menyakiti diri, buat menjebakmu. Jika Direktur Fu tak percaya, laporkan saja ke polisi. Saya siap diperiksa. Wan Er anak tunggal grup Lin. Dia kehilangan banyak darah di RS. Grup Lin takkan membiarkan. Kau juga golongan darah langka, Greco. Donor darah untuk Wan Er di RS. Setelah keguguran ini, jaga kesehatan baik-baik. Agar tak sulit hamil nanti. Jika saya bilang, kondisi saya saat ini tidak memungkinkan donor. Mau paksa saya pergi? Wan Er dalam kondisi kritis. Sukangguang, kok bisa kau kejam sekali? Kali ini, kau tak punya pilihan. Tante. Jika ada apa-apa pada putriku, aku takkan membiarkanmu. Tante, yang terpenting sekarang, donor darah untuk Wan Er. Kebetulan, sekretaris Su, golongan darahnya langka. Dukti. Golongan darahnya sama. Ambul Daronya. Bukankah kau yang waktu itu, wanita korban kecelakaan? Kecelakaan. Kecelakaan apa? Sudah kubilangkan. Ayo pergi, menyelamatkan nyawa lebih penting. Sekarang kondisimu tidak boleh donor darah. Memaksakan donor bisa bahayakan nyawa. Aku akan jelaskan ke keluarga pasien. Tunggu stok darah dari bank darah. Gak apa-apa. Ambil darahku saja. Di luar ada istri Direktur Lin Group. Dan Direktur Fu Corporation. Jangan lawan mereka demi aku. Ambil saja. Fu Tingchuan. Aku kecelakaan. Darahnya banyak. Kalau ku bilang padamu, kondisi fisikku saat ini sama sekali tidak bisa donor. Apa kamu mau paksa aku? Sukangguang, kenapa kamu tega sekali? Pasien sudah stabil. Keluarga bisa tunggu di ruang pasien. Ha. Aku sudah selesai donor darah. Bisa pergi sekarang? Ini air gula merah yang baru saja aku seduh. Bisa membantumu memulihkan energi. Terima kasih ya. Jangan bergerak. Qing Huan, soal kecelakaan kemarin itu, aku benar-benar minta maaf. Aku mengajakmu donor darah ini karena takut keluarga Lin akan menyasarimu nanti. Aku tidak tahu kondisimu belum pulih. Fu Tingchuan. Kenapa kau memberiku penjelasan? Tingchuan, kenapa masih di sini? Van er sudah bangun. Mereka ingin bertemu kamu. Kamu masih mau pergi? Aku akan ke sana. Tunggu di sini ya. Permisai, Nyonya. Kami sebentar lagi tutup. Ada keperluan bisa ke IGD. Baik. Kamu sudah bangun? Kenapa Jiang ada di rumah sakit? Aku membantu ibu mengambil obat. Qinghuan,
Dulu kamu selalu memanggilku Huaisi. Huisi. Hmm. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi tante? Penyakit lama lagi kamu. Aku sering di luar negeri, jarang bisa merawat. Sekarang ibu paling ingin aku menikah dan punya anak. Mungkin jika aku bawa calon menantu, penyakitan ibu akan sembuh. Aku tidak memaksa kamu setuju sekarang. Baru keguguran masih donor darah. Harus banyak istirahat. Ini bubur bergizi, minum yang banyak. Kamu sudah tahu semuanya? Xinghuan. Aku suka kamu, aku akan terima semua kekuranganmu. Aku serius ingin mendekati, ingin menjagamu. Huisi, kamu tidak perlu begini. Sini. Lebih baik aku lakukan sendiri. Ting Chuan, kamu selalu menemaniku di sini. Tidak masalah dengan perusahaan? Tidak ada masalah serius. Ting Chuan. Aku sengaja suruh sopir bawa makanan. Makan bersama yuk. Malam-malam. Ada apa Ting Chuan? Ada masalah dengan perusahaan? Ah. Sudah tidak panas. Aku saja yang ambil. Kamu masih pasien. Harus dirawat dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Orang Q. Bukan urusanmu untuk mengurusinya. Oh ya? Saat King Huan perlu pertolongan tadi, di mana kau tadi? Aku. Futing Quan. Apa yang kau pura-pura? Apa kau tidak tahu dia? Huaiji, kamu pulang dulu saja. Aku dan Direktur akan bicara sebentar. Baik. Besok aku akan datang lagi. Jangan lupa makan buburnya. Sukangguan. Kota Ubera pas lama aku Mankari. Tapi kamu malah di sini mesra dengan pria lain. Humph. Huaiji. Selain di ranjang, kapan kau panggil aku Ting Chuan? Apaku dan dia? Jawab aku, Sukingwan. Pasien tempat tidur 316 sudah sadar. Bisa pulang setelah sadar. Istirahat yang cukup di rumah. Pingsan. Kenapa bisa pingsan? Kenapa aku pingsan? Tuan Fu tidak tahu? Aku baru saja kecelakaan, lalu dipaksa menyumbang darah. Kau ingin temani Lin Vania? Suruh aku nunggu di poliklinik. Ya, aku sekretarismu. Harusnya aku tunggu. Tapi kau baru datang tengah malam. Sampai akhirnya aku pingsan. Maaf Tuan Fu. Aku gagal jalankan tugasmu. Kalau bukan karena Jiang Huaizi, mungkin aku masih terbaring di lantai dingin itu. Terima kasih, Pak Fu. Tentang kejadian tadi malam, maaf. Tidak apa-apa. Camus résigne karena Januezi? Dengan status apa kamu menanyakanku ini? Jika sebagai atasan, tak berhak ikut campur urusan asmaraku. Jika secara pribadi, Pak Fu, jangan-jangan kamu lupa, kita hanya punya hubungan fisik. Aku hanya tidak mau menguntungkan orang lain. Fu Group membesarkanmu, habiskan banyak usaha. Jika kamu pergi, itu kerugian perusahaan. Oh, Pak Fu khawatir tentang ini. Tak masalah. Uang yang kuhasilkan untuk perusahaan selama ini sudah melebihi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Tenang saja. Kamu tidak rugi. Sukingwan. Bagaimana jika? Karena aku tak tega melepasmu? Maukah kamu tetap di sini, demi aku? Nuan. Di rumah cuma ada jangan protes ya. Ya. Tak apa, terima kasih Tante.
Qinghwan. Bukan satu departemen sama kamu? Kok pulang tidak bareng? Oh, Huan Han dipaksa bos rapot. Tak apa saya tunggu di sini. Oh begitu ya. Aku juga nggak tahu. Fu Monster bawa Huan kemana? Udah jam segini. Jangan-jangan ada masalah? Nuan. Tante mau tanya sesuatu. Silakan tante. Kamu tahu nggak, anak yang digugurkan King Huan, bapaknya siapa? King Huan pulang. Nuan. Sudah nunggu lama, kalian ngobrol saja, aku tidur dulu. Nuan, sudah malam ini nginep saja. Tidur sini sama Kangguan. Hah? Terima kasih tante. Nuan, kenapa datang? Kudengar kamu diculik Fu Tingchuan. Takut kamu sedih sendiri. Jadi aku datang menemuimu. Tahu nggak ibumu tanya apa? Tanya ayah anak yang kamu gugurkan. Nuan. Su Qinghuan, aku sahabat terbaikmu. Kenapa? Kenapa sembunyiin semuanya? Maafkan aku. Anana Fu Tingchuan. Su Qinghuan, kau anggap aku bodoh? Saat ku jurit kamu dengan Jiang Huai, dalam hati menertawakanku? Bukan begitu Nuan. Aku tak tahu. Harus mulai dari mana? Kamu dan Fu Tingquan, sejak kapan? 3 tahun lalu. Jadi sejak magang di Fu Group, 3 tahun lalu, sudah mulai? 3 tahun. Su Qinghuan, kau 3 membohongi aku. 3 tahun. Malam reuni kemarin, saat mereka tunjukkan foto Fu Tingchuan masuk hotel. Sudah tahu itu kamu. Tapi aku tak mau percaya. Ternyata benar kau. Nuan. Aku bingung harus mulai dari mana. Hubunganku dengan Fu Tingquan memang tak bisa diumbar. Aku sudah dewasa. Fu Tingchuan ini kaya dan tampan pula. Aku tak rugi. Lalu bagaimana? Hubungan begini bisa sampai punya anak? Lalu keguguran, kau tak peduli kesehatanmu. Sudah, anaknya sudah tiada. Mungkin dia tak mau ibu seperti aku. Su Qinghuan, berani berperkuat. Aku tahu. Kau suka dia sejak SMA. Tapi kenapa harus membuat diri sendiri terlihat begitu berantakan? Aku selalu berpikir, aku menyimpan rahasia cinta diam-diam sendirian. Tapi lupa di masa muda, selain cinta, masih ada persahabatan. Ayo pergi. Huan, kamu bilang ada banyak jurusan. Mau pilih yang mana ya? Hai, melamun apa lagi? Nuan, aku sudah putuskan. Aku akan daftar jurusan sekretaris. Kalau gitu aku juga ambil jurusan ini. Nanti setelah lulus, kita masih bisa kerja bersama. Jadi hari ini si Monster Fu menyeretmu untuk donor darah ke sekretaris Linnya? Ayah, aku kesal banget. Tubuhmu bagaimana bisa tahan? Su Qinghuan, aku peringatkan kamu. Pria seperti ini tidak layak. Kalau berani main mata lagi dengannya. Aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Aku tahu. Dia malam ini mencoba menahanku, tapi aku tidak menyetujui. Sebaiknya memang begitu. Tidur. Besok masih harus kerja. Selamat pagi, Sekretaris Su. Si Monster Fu ini benar-benar kaya ya. Ini memang hakmu. Jangan dikembalikan. Jual dan beli suplemen untuk diri sendiri. Dengar tidak? Baiklah, aku ikuti kata. Sekretaris Su, Nyonya Fu mengadakan makan malam keluarga. Secara khusus memintamu hadir. Mulai sekarang, kedua keluarga kita sudah jadi satu keluarga. Bu, Nyonya lah. Ai, Tingxuan. Kok baru datang? Oh iya, pinjam Sekretaris Su sebentar. Tidak keberatan kan? Ah, tentu tidak. Cuma khawatir, bakal ganggu progres proyek grup. Ah, cuma makan malam kok. Lagi pula, Sekretaris bisa pengaruhi apa? Ai Greco. Sini duduk. Sudah kami siapkan tempat di sebelah Wan. Cepat duduk.
secrétaire Su. Nyonya, biar saya gantungkan jas ini ke tempat lain. Anak ini lumayan lihai. YK. Katanya dulu pernah gantikan Ting Chuan minum. Besoknya langsung jadi sekretaris pribadi. Wah, Nyonya, membantu atasan keluar dari kesulitan, termasuk tanggung jawab saya. dengan sekretaris Su yang merawat Ting Chuan. Seiya jadi tenant. Ting Chuan dan Wan Er sebentar lagi tunangan. Sekretaris Su. Seingatku usiamu sebaya dengan Ting Chuan ya? Sudah punya pacar? Belum. Terima kasih perhatiannya. Anak supir keluarga kami dulu. Namanya apa ya? Jiang Huaiji. Katanya sekarang buka perusahaan di luar negeri. Tentu saja. Tak sebanding dengan usaha keluarga Fu seperti kami. Tapi bisa dibilang sukses di usia muda. Kalian dulu sekelas SMA kan? Bagaimana kalau saya perkenalkan? Bu. Ada apa? Sekretaris Su sudah tidak muda lagi. Kamu ini, jangan selalu membebaninya dengan pekerjaan. Masa muda seorang gadis itu, kalau terlewat jadi tidak berharga. Sudah. Hari ini saya. Sengaja undang koki Michelin. Untuk kalian berdua. Masak sup tinda kekal. Tolong sekretaris Su mengambilkan untuk mereka. Maaf, saya tidak hedai-hedai. Bayar saya bersihin. Wah, menantuku baik sekali. Liontir ini kan sudah lama kamu incar. Bu, kami belum menikah. Jangan panggil sembarangan. Bukannya cuma masalah waktu, memang sepadan. Kalian juga saling cocok. Sangat langka. Sais-tu quand, secrétaire Su? Saya ucapkan selamat untuk pernikahan kalian. Terima kasih atas doanya. Oh ayah, katanya waktu itu ibu saya sempat memukulmu. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa, karena sangat sayang anak. Bisa dimaklumi. AYO. Sungguh pasangan serasi. HM. Tuan Ting Chuan. Hari ini saya bersama Ibu Lin. Dan Wan Er datang bersama. Tolong antar Wan Er dan Ibu Lin pulang dulu. Sopirnya biar untuk ibu. Van Er ini. Cantik jelita. Putri tunggal keluarga Lin. Gangan Tuan Tin Chuan. Sungguh pasangan serasi. Benar kan? Sekretaris Su. Ya, Sekretaris Su memang cerdik. Kalau tidak, mana bisa disayangi nyonya tua. Tapi sekarang rumah ini. Masih sayalah yang berkuasa. Oh iya? Kapan sekretaris Su bisa luang? Akan saya atur pertemuan dengan anak supir. Perempuan itu harus memikirkan masa depan sendiri. terima kasih Nyonya. Kami sudah bertemu. Direktur Fu juga ada. Dan, saya akan segera mengundurkan diri. Pengabdian sekretaris Su ke perusahaan Fu sudah jelas terlihat. Saya akan surat bagian keuangan. Transfer uang jasa. Terima kasih Nyonya. Tak lama lagi Ting Chuan dan Wan Er. Akan bertunang. Bukankah ini tinggal menunggu waktu? Kebetulan. Sederajat secara status dan saling mencintai. Sanggulanka. Wan Er ini cantik jelita, putri tunggal keluarga Lin. Dengan Ting Chuan, sungguh pasangan serasi. King Huan sudah pulang. Ayo cepat duduk.
Ibu, King Huan, sejak Sukai gagal dalam bisnis, dia selalu ingin balik modal lewat judi. Sekarang uang sekolah anak sudah dipakai untuk itu. Aku tidak punya pilihan lain. Akhirnya minta cerai. Hidup seperti ini sudah tidak bisa diteruskan. Ibu tahu kau menderita, tapi anak masih kecil. Dia juga tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Sekarang Sukai kabur dari debt collector, bahkan tidak pulang ke rumah. Sama saja anak tidak punya ayah. Apa bedanya? Aku pulang kemari untuk memberitahu ibu. Aku akan bawa anak pulang ke rumah orang tua. Kalau dia tetap begini, pernikahan ini harus berakhir. Perceraian ini tidak bisa terjadi. Ini, Bukannya ada King Huan? aku lega ada King Huan. Ibu. Aku pergi dulu ya. Anaknya, sudah waktunya cari ibu. Jangan sampai bercerai. Tenang, ada King Huan. Huan, Kenapa pulang malam begini? sini. Ibu masak makanan favoritmu. Cepat makan. Berapa sisa uang di rekeningmu? Cepat transfer ke kakakmu. Aku sudah tidak punya uang. Kartu gajiku yang lalu, kan sudah kuserahkan? Cari akal lain dong. Ini kan satu-satunya kandungmu. Tega lihat keluarga na berantakan. Mau bagaimana lagi? Sudah kuperingatkan, cari pekerjaan yang benar. Tapi dia main saham. Bisnis. Sekarang malah jadi penjudi. Bagaimana mau bantu? Kakakmu sudah janji. Dia tidak akan ulang. Dia coba cari uang lebih. Cuma salah cara. Ya ampun. Xiao Jiang yang dulu. Aku tahu. Dari SMA dia sudah suka padamu. Bagaimana kalian coba menikah? Katanya sekarang dia bos pasti bisa pinjam 1-2 juta. Kami tidak mungkin. Jangan dekati dia. Lalu pria yang membuatmu hamil, itu bagaimana? Aku mau cari udara segar. Nyonya, soal uang lelah yang disebut, bisa dibayar di muka? Besok ulang tahun One Air. Tolong miso. Atur acara untuk Ping Chuan. Director Fu. Ada keperluan apa? Director Fu, Anda. Jangan bicara dulu, biarkan aku memelukmu sebentar. Kompensasi hari ini. Direktur Fu memang dermawan. Kalung sudah banyak yang aku punya, lebih baik transfer langsung saja. Terima kasih, Direktur Fu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ching Huan. Pertanyaan yang kutanyakan sebelumnya. Kamu belum menjawabnya. Camus. Maukah tetap tinggal untukku? Aku tidak mau. Ngomong-ngomong. Besok hari ulang tahun, Nona Lin Warner. Aku sudah memesan tempat, restoran Huamanlu. Dan menghias dengan mawar. Direktur Fu dan Nona Lin Warner. Setelah makan, bisa langsung ke hotel pemandian air panas. Kamu sekretaris yang sangat baik. Sudah seharusnya. Huan. Aku lihat dari jendela tadi, kamu bersama pria. Siapa dia? Mobil di sebelahnya, tampaknya. Jangan ada niat buruk padanya. Jia bosku. Aku terluka saat jamuan keluarga. Dia mengantarkan obat.
dan memberi kompensasi 100.000 yuan. Sudah kutransfer ke ibuku. Terbakar, 10 mana. Coba ibu lihat. Tidak apa-apa. Aku istirahat dulu. Huan. Ibu tahu, ibu minta maaf. Tapi ibu tidak Sekarang bos yang bisa kasih 100.000 yuan sebagai kompensasi sudah jarang, sudah langka, apalagi kakakmu dalam kondisi begini. Bisakah kamu jangan resign dulu? Sekretaris Su. Ada masalah? Direktur Fu, Sekretaris Su sudah datang. Su Kangguang. Kontrak Direktur Wang, apa itu tanggung jawabmu? Benar. Sekretaris Su, sudah bertahun-tahun kau assist Direktur Fu. Kok bisa sampai membuat kesalahan sepele ini? Selisihnya sampai 20 juta yuan. Ini insiden besar. Benar juga. Rapat ditutup. Sejak kamu kerja di sini tak pernah membuat kesalahan. Kenapa kali ini bisa? Apa ini ulah Lin Wan Er? Dia sengaja menjerumuskanmu? Ya ampun perkara ini, jangan-jangan sudah sampai ke Kaping Nyonya Fu, gaya beliau, kan terkenal tegas dan cepat. Hello. Sekretaris Su. Soal kontrak Direktur Wang sudah kudengar. Sebenarnya, Masalah ini tak bisa dibilang besar. Tapi juga, Sekretaris Su memang orang pintar. Aku hanya punya Ting Chuan satu-satunya anak. Kondisinya akhir-akhir ini kurang baik. Aku butuh bantuan buat dia putus asa sepenuhnya pada. Ibu tak perlu khawatir. Dari awal pun dia tak punya perasaan padaku. Anak saya sendiri. Saya yang paling tahu. Sekretaris Su hanya perlu ikuti saja. Kompensasi PHK 2 kali lipat, ditambah uang lelah, tidak kurang dari ratusan juta. Apa kata Nyonya Fu? Aku dengar kamu bicara sesuatu soal perasaan. Apa dia sengaja untuk si iblis Fu? Sengaja menyusahkanmu? Tidak. Nyonya bilang, saya sudah bekerja keras. Mau kasih saya kompensasi. Begitu ya? Ting Chuan, persiapan hari ini sangat istimewa. Ini ulang tahun, paling menyenangkan yang pernah kualami. Semua berkat persiapan Sekretaris Su. Bukankah ini Sekretaris Su dan teman Jiang? Sepertinya usaha Jiang mengejar kekasih berjalan lancar ya. Dengan bantuan teman Jiang, kekurangan jumlah di kontrak seharusnya bisa segera terlengkapi. Datang ke tangga. Atau tanggung sendiri akibatnya. Aku ke toilet dulu. Oh, baik. Su Kangguang. Anda seharusnya di kantor, menyelesaikan masalah kontrak. Tapi malah punya waktu luang untuk kencan dengan pria lain di sini. Atau jangan-jangan, Jia adalah cara untuk menyelesaikan masalahmu? Director Fu. Ini waktu pribadiku. Ini urusanku sendiri. Tolong lepaskan saya. Jiang Huaizi sedang sibuk menstabilkan pasar domestik. Dia tidak bisa langsung menyediakan uang untuk menutupi kesalahanmu. Yang bisa kamu minta, hanya aku. Cara minta? Dengan tidur bersama, Anda sudah punya tunangan. Saya punya pacar. Perkataan ini tidak pantas. Jiang Huaizi pakarmu? Ya. Jadi bisakah Anda melepaskan saya? Pacar saya pasti sudah menunggu. Director Fu, kalau masih berulang, saya akan laporkan ke polisi. Saya dokter rumah sakit kota. Hasil pemeriksaan pasca operasi. Ada masalah. Buat janji pemeriksaan. Hello. Huizi.
Antrian di toilet agak panjang. Saya akan segera kembali. Sering minum pil darurat. Dinding rahimu tipis. Ovarium. Tunjukkan tanda penuaan dini. Kehamilan langka ini, malah keguguran. Aku akan beri obat. Ingat. Jangan konsumsi lagi pil darurat. Jangan stres berlebihan. Bisa ganggu pemulihan. Ambil obatnya. Terima kasih dokter. Kebetulan sekali saudara Su, saya dan Ting Chuan periksa pranikah. Aborsi. Tak menyangka sekretaris Su, mainnya keren juga ya di luar, lain kali ingat pakai pengamat. Anaknya siapa? Zhang Yuezi? Ini kehidupan pribadiku. Tak perlu laporkan ke direktur. Tidak mungkin. Laporan menunjukkan 2 minggu lalu. Waktu itu kita masih bersama. Kau hamil? Kenapa tak beritahu? Bilang padamu. Lalu kau bawa aku sendiri ke meja operasi. Untuk menggugurkannya, lagi pula urusan kecil begini. Tak perlu ganggu direktur. Aku bisa urus sendiri. Su Qingwan. Dulu aku tak sadar kau tega sekali. Karena aku sudah putuskan, tak akan ada hubungan lagi dengan aku. Takut anak ini akan hancurkan masa depan. Jawaban ini memuaskan direktur Fu? Kau rela menggugurkan anak? Hanya demi tinggalkan aku? Ya. Baik. Su Qingwan. Aku lepaskan. HRD akan selesaikan proses pengunduranmu hari ini. Kehilangan teman kerja. Lebih sakit dari putus cinta. Sudahlah. Kita tetap bisa ketemu kok. Nguyen. Tolong jual kalung ini ya. Dibanding ini, aku lebih suka uang. Oak. Hello, saya Su Qingwan. Nona Su, Anda sangat berbakat, tapi maaf kami tak bisa menerima Anda. Baik, terima kasih. King Huan, ayo makan. Oh, datang. Ayo makan sayur. King Huan, pekerjaanmu sekarang, sudah ada kabar, kakakmu ini? Di kartu ini ada 1 juta yuan, password tanggal lahirku. King Huan, dapat dari mana uang sebanyak ini? Jangan sampai kau berbuat salah. Tekanan yang diselingi perhatian, selalu tepat seperti ini. Tenang, ada pesangon plus uang lelah, ditambah hasil jual kalung. Cuma terkumpul segini. Syukurlah. Tapi kakakmu ini, dia pinjam ke rentenir. Uang ini sekarang sudah tak cukup, bunganya saja 200.000. APA, aku sekarang sudah menganggur, mau bayar pakai apa? Kakakmu juga tak mau begini, tapi bunga rentenir ini, bunganya naik tiap hari. Kalau terlambat bayar, bunganya beda lagi. Kakak iparmu sendirian, membawa anak, tak kerja tak berpenghasilan. Mau bagaimana mereka? Aku paham. Akan kucari cara. Aku buka pintu. B. Xiaozhang datang. B. Datang ya sudah. Bawa banyak hadiah pula. Ayo masuk cepat. Huaiji. Xiao Jiang belum makan ya? Tante ambilkan alat makan. Terima kasih Tante.
Qinghuan, Qingar Cao resign. Mau pertimbangkan masuk perusahaan kami? Kebetulan butuh sekretaris utama. Mau pertimbangkan kerja di perusahaan kami? Kebetulan aku butuh sekretaris kepala. Aku pikir dulu. Qinghuan, Jangan merasa tertekan. Masalah perasaan dan pekerjaan ini, aku bisa bedakan. Mazie Perlu Pertimbangan Apalagie. Kesempatan bagus seperti ini. Begini saja, Xiao Jiang. aku terima tawaranmu untuk King Huan. Tante di sini, jangan khawatir. Kamu ini, kalau bisa jadi menantu tante, pasti lebih baik. Bu, Terima kasih, Tante. Aku akan berusaha. Nuan, Huan, contract pack Chen di mana? Apa kerjaan divisi sekretaris ini? Tanpa Su Qinghuan tak bisa apa-apa? Huan, di mana kamu simpan kontraknya? Ada beberapa klausul yang kurang jelas. Setan Fu lagi marah nih. kukira di laci ketiga. Huan, bagaimana kalau kamu datang saja? Kami benar-benar tak bisa handle. Oke, aku segera ke sana. Ada apa dengan King Huan? Perlu aku antar? Kalau gitu, repotkan Xiao Jiang. Maaf merepotkanmu. King Huan, cepatlah. Maaf merepotkanmu. Ayo pergi. Sepperton. Huan, hanya saat kamu ada, Setan Fu bisa dikendalikan. Beberapa waktu terakhir ini, kami tersiksa karena dia. Bukannya ada linbannya? Jangan tanya, si cewek munafik itu, sesuap masalah langsung kabur. Akhir-akhir ini Fu Tingchuan cukup kecewa dengan kerjanya. Mejanya sudah dipindahkan. Kulihat matanya beberapa kali. Tertuyu keskibi ko meya kamu. Benarkah? Tentu saja. Mejamu selalu dipertahankan. Setan Fu lagi rapat. Kamu cari saja. Aku masih ada urusan. Kamu lanjut kerja dulu. Director Fu, dokumen Direktur Chen sebelumnya, selalu saya yang menyerahkan. Saya tidak cek detail dulu. Jadi datang cari dokumen. Mau serahkan ulang. Sekretaris Su. Kau memang jago membela rekat. Dokumen sudah saya temukan. Kalau gitu saya pergi dulu. Su Qinghuan. Kuberi kesempatan kembali. Entah kenapa, saat kau tidak ada, aci ini terasa hampa terus. Seperti ada yang kurang. Director Fu, Anda cuma belum terbiasa. Nanti juga akan biasa. Su Qinghuan. Pilihanmu sekarang. Hanya aku. Memang kau. Memblo Kerku. Aku hanya ingin kau kembali. Qinghuan. Director Fu, pacar saya jemput saya. Pacar apa? Director Fu. King Huan sekarang pacarku. Si Kaligas Sekretarisku. Sudah lepaskan dia. Dia serius. Kalian berdua jadian? Ya. Direktur Fu, kami pamit dulu. Maaf Weizi, sudah memanfaatkanmu lagi. Qinghuan. Aku menerima dengan sukacita. Kalian lanjutkan bicara dulu. Aku tunggu di mobil. APA, Kau Mau K Tempat Zhang Huizi? Sebenarnya tidak ingin pergi. Urusan perasaan pribadi ini terlalu merepotkan. Tapi sekarang di seluruh Haicheng, selain dia, Tak ada yang berani menempangku. Ibuku juga ingin aku ke sana. Fu Motu benar-benar lisik, bahkan memblokirmu. Tapi mungkin ini lebih baik. Dengan kemampuan Jiang Huaiji sekarang, masih bisa melindungimu sementara. Nguyen, ada yang ingin kutanyakan pada. Apakah kau terhadap Jiang? Tunggu sebentar. Hello? Qinghuan. Ada kerja sama mendesak. Kau harus ikut denganku. Baik, aku segera ke sana. Nguyen, tiba-tiba ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Kalau ada masalah, pasti ku bantu semampuku. Menjadi, Perjila. Huizi. Baru dapat kabar. Pak Wang dari Jing tiba di Haicheng. Jika kita bisa mendahului grup Fu merekrutnya, Huan Yu bisa kalahkan Fu tahun ini. Mengerti.
Kenapa Pak Wang belum datang? Ku telepon dulu. Baik, aku paham. Cepat katakan. PAK Wang diese Robot, Direktur Jiang dan Sekretaris Su. Sekarang Sekretaris Su sudah pergi. Aku jadi tak. Fu Group punya banyak karyawan tak berguna. Bagaimana kalau kemampuan Sekretaris Su luar biasa? Kalian masih di sini? Huan Yu mengadakan pesta perayaan malam ini, mengundang Anda hadir. Aduh, Direktur Fu marah sekali. Haruskah saya membatalkan undangan? Tidak perlu. Tant tu pergi. Kenapa kita tidak pergi? Beritahu Sekretaris Lin. Suruh dia berdanda. Segera saya urus. Selamat dapat kontrak besar. Ini semua berkat King Huan. Dalam waktu singkat, dia sudah tahu kesukaan Direktur Wang. Langsung tepat sasaran. Ini tugas saya. Dengar ya, kamu nggak tahu si Monster Fu. Wajahnya hari ini, gelapnya bukan main, kehelenggamu. Pasti kerugian terbesarnya. Loh, kalian malah undang dia? Aku tidak tahu. Huan Yu langsung terkenal. Tapi pesta perayaannya kok sederhana amat? King Huan tidak suka acara besar. Aku hanya undang beberapa kenalan, biar dia bisa santai. Selamat datang. Kok aku merasa si penyihir Fu sedang bersaing buta untukmu? Jangan berhayal deh. Ting Chuan, ayo kita duduk dulu. Ayo main jujur atau tantangan. Gimana? Botol ini berhenti ke siapa? Dialah yang main. Ok. Si Yofu, pilih jujur atau tantangan? Terserah. Kalau gitu aku tanya ya. Kapan pertama kalinya Fu? 3 tahun lalu. Ganti orang. Ganti. Sekarang giliranku tanya. Sekretaris Su pernah suka seseorang paling lama berapa lama? Sepuluh tahun. Sekretaris Su dan Jiang, kan sudah kenal 10 tahun. Cinta yang dalamnya, Jiang harus bisa jaga baik-baik. Aku pasti. Terus kalau gitu, katanya sudah 10 tahun, lanjut. Huaizhi sudah sampai rumahku. Kamu pulang dulu saja. Qing Huan. Aku benar-benar tak ada harapan. Maaf ya. Tak perlu minta maaf. Perasaan itu, tak ada yang bisa pastikan. Kalau gitu peluk aku. Sudah larut. Tante pasti khawatir. Hati-hati di jalan. Tiene. Fu, kau mabuk. Keberikan taksi untukmu. Aku tidak mabuk, Su Qingwan. Mengapa kau bantu Jiang Huaizi melawanku? Sampai segitunya kau mencintainya? 10 tahun kau mencintainya. Tiene. Fu, sekarang saya asisten Ten Jiang. Ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab termasuk tidur dengannya? Kenapa kau biarkan dia memelukmu? Atau kalian sudah tidur bersama? Apa urusannya denganmu? Su Qingwan, aku pun tak ingin ikut campur. Tapi entah mengapa, aku melihat kau biarkan dia menyentuhmu. Aku melihat kau tersenyum padanya. Aku jadi sakit hati tak tertahankan. Fu Tingchuan, kelakuanmu bisa membuatku berpikir. Kau mencintai.
Cinta. Salam, Nyonya. Ibu, apa tujuan ibu datang? Perusahaan Fu sudah 100 tahun, tak pernah ada skandal. Tapiku. Masih berurusan dengan si wanita penggoda itu. Akan ku selesaikan ini. Kupikir dengan memblokirnya di seluruh kota, dia akan meninggalkan Haiche. Rupanya aku meremehkannya. Blokir. Ibu melakukan apa? Tak perlu kau Segera nikahi van er. alihkan perhatian media. Sisanya urusanku. Aku tak mau menikah. Futingquan, Jeonggon Manja. Janji pernikahan ini kau yang tentu. Aku belum siap menikah. Aku yang akan siapkan semuanya. Kau tinggal jadi pengantin pria. Bu. Hello, kalian berkelahi beramai-ramai. Aku sudah telepon polisi. Polisi sebentar lagi datang. Va. Cewek ini lumayan cantik, jangan ikut campur urusanku. Nanti. Bos, bahaya. Polisi beneran datang. Gimana nih, Larila? Masih nanya? Teman Fu. Kau gak apa-apa? Ambulans segera datang. Tanya. Fu Tingquan. Ini papaku, bawa khusus dari Amerika. Cantik banget. Bagus sekali. Beneran catch. Kalung ini kayaknya Su Qinghuan juga punya. Barang palsu nggak bisa disamain sama yang asli. Palsu. Selamanya tetap palsu. Hai, bicara apa sih? Cuma kalung biasa kok. Yang penting enak dipandang. Dia asisten. Direktur Fu. Berikan instruksi. Tim IT harus membersihkan semua konten di internet yang berkaitan dengan sekretaris Su. Selidiki alamat IP. Cari tahu siapa penyebar rumor ini. Siap. Meski Su Qinghuan Berhasil dapatkan proyek besar untuk Huanyu, tapi skandal ini membuat Huanyu jadi sorotan publik. Saham pun anjlok. Saya usul memecat untuk minimalisir kerugian. Setuju atau tidak? Saya setuju. Saya tidak akan pecat sekretaris Su. Ini semua sebenarnya. Rikayasa Balaka, Mangerbanken Talenta Hebit. Hanya karena gosip? Tak worth it. Huaiji, kami investasi karena kepintaran dan kestabilanmu. Jika kau terperdaya wanita, sampai hilang akal, kami terpaksa tarik investasi. Intinya, kami harus benar. Halo para pemegang saham. Saya Su Qinghuan. Karena masalah ini akibat saya akan mengundurkan diri. Berani sekali sekretaris Su, kami lega mendengarnya. Mari kita pergi. Qinghuan. Ini bukan salahmu. Tapi aku memang sudah merugikan. Huanyu Group. Tapi. Huaiji, kau sudah berjuang keras sampai sini. Untuk diriku, Tak Sepadon. Qinghuan. Director Zhang, bekerja dengan Anda sangat menyenangkan. Terima kasih atas bimbingannya. Bukannya sudah kubilang jangan menghubungiku diam-diam? Tapi, Nona Lin, sekarang grup Fu dan Huanyu sedang menyelidiki kasus ini. Kalau ketahuan, habislah aku. Aku akan berimu uang lagi. Bawa uang ini dan sembunyi di luar negeri. Kalau kau berani mengkhianatiku, aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Baiklah, terima kasih, Nona Lin. Direktur Fu sudah menemukan, tapi orang ini sudah keluar negeri. Kuma paparazzi biasa. Selidiki terus. Paparazzi ambil foto. Biasanya langsung bawa bukti. Untuk minta uang tebusan. Tak perlu ambil risiko musuhi grup Fu. Dan Huanyu untuk langsung rilis. Pasti ada dalang di balik ini. Iya. Ibu, kenapa?
Kamu baik-baik saja? Juan. Tadi datang sekelompok. Debt collector remplir. Dari mana kita ada uang untuk mereka? Mereka menghancurkan rumah kita. Mereka kasih ultimatum 3 hari. Kalau tidak, mereka akan potong jari kakakmu. Heater Laoyuan, jangan takut. Aku akan laporkan polisi. Jangan laporkan polisi. Kakakmu masih di tangan mereka. Kalau mereka marah, bisa-bisa kakakmu celaka. Ibu tak bisa hidup lagi. Juan. Hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Begini, coba minta ke Xiao Jiang. Dia sangat menyukai, pasti akan memberimu uang. Ibu, bisa tidak ibu? Memberiku sedikit harga diri? Ibu pikirkan kakak. Pikirkan kakak kepar. Pikirkan anak mereka. Tapi pernahkah ibu memikirkan aku? Juan. Aku sangat lelah. Ibu tahu kamu susah. Ayahmu meninggal muda. Ibu membesarkan kalian sendirian. Ibu juga tak mudah. Kassahanala et biemu. Tolonglah kakakmu. Boleh? Terakhir kali. Ibu memohon padamu. Secretari Su. Akudangar Mazala Keluargamu. Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya. Tant. Nyonya. Sekretaris Su sudah datang. Kalian semua boleh pergi dulu. Nyonya, Nona Lin. Secretari Su. Lama tidak bertemu. Tak menyangka kabar tentang muncul di headline berita. Nyonya, Direktur Fu malam itu minum terlalu banyak. Laki-laki memang. Minum berlebihan mudah terpancing, sampai tak bisa bedakan. Siapa tunangan? Nyonya memanggilku hari ini. Ada keperluan apa? Bukanka. Pernikahan Ting Chuan dan Wan Er. Sudah dijadwalkan? Aku dengar dari Wan Er. Persiapan ulang tahun Sekretaris Su. Sangat memuaskannya. Jadi pikir untuk pernikahan ini. Serahkan saja pada Sekretaris Su. Soal imbalan. Pakai saja utang kakakmu. Bagaimana? Tentu tidak masalah. Dengan janji Sekretaris Su, aku bisa tenang. Orang yang sudah tua, mudah mengantuk. Wan Er. Kalian bisa menyampaikan permintaan ke Sekretaris Su. Pernikahan keluarga Fu dan Lin ini harus mewah. Harus paling megah. Dengan kelas tertinggi. Terima kasih Tante. Sekretaris Su ikut denganku. Sekretaris Su, tulisanmu bagus sejak SMA. Tolong tulis sendiri. Surat pernikahan untuk kami. Sama-sama. Sekretaris Su, surat pernikahan ini harus tepat sama dengan kata per kata. Tolong tulis sambil membacanya. Baik. Dua keluarga bersatu. Menjikat janji suci. Semoga ikatan ini abadi. Saling melengkapi. Lihat bunga persik bermekaran. Membawa kebahagiaan rumah tangga. Inilah buktinya. Nona Lin. Sudah selesai. Memang Sekretaris Su, tulisannya sangat indah. Gomong-gomong, ada satu hal lagi butuh bantuan. Sekretaris Su, piring-piring ini khusus kubeli dari Jing Dejan untuk pernikahan kami. Semua pelayan sibuk mempersiapkan pernikahan. Takut mesin cuci piring merusak. Tolong cuci sendiri ya. Baiklah. Hey Sekretaris Su, piring-piringku ini sangat berharga. Jangan pakai sarung tangan. Baik.
Sekretari Su. Piring keluarga Fu harus dicuci 7 kali. Nona Lin takut kamu lupa hitung, sampai minta aku bantu hitung. Sekretaris Su, bagaimana ini? Kau tahu harganya berapa? Maaf. Akan kubayar. Ganti rugi, dengan apa kau bisa ganti? Aku yang ganti. Tuan. Tidak apa-apa. Kamu dipecat. Tuan, aku tidak sengaja, tolong beri aku kesempatan lagi. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku akan panggil satpam buang kamu. Tak apa, aku bisa pergi sendiri. Bawakan kotak P3K. Siap. Kamu kayaknya sering terluka. Ini semua karena kamu. Sekretaris Su. Kenapa kamu terluka? Maaf, Ting Chuan. Aku sibuk siapkan persiapan pernikahan. Tak sempat jaga Sekretaris Su. Biar aku saja. Tak perlu. Aku sendiri bisa. Sudah. Pulang dulu saja. Aku masih ada urusan. Harus bicara dengan keluarga. Ting Chuan. Aduh. Cucu kesayangan, kamu ini mau Nikah sama Sekretaris Su Nuntai. Nenek. Lo, Nenek Fu. tidak lama lagi akan menikah. Ngapain pakai marga di depan? Karena yang akan dinikahi Ting Chuan. Bukan dia. Ibu. Sekretaris Su ini sengaja datang untuk merencanakan pernikahan Ting Chuan dan Waner. Weiner. Kamu masih ingat? Oh. Itu si anak keluarga Lin ya. YK. Dia itu. Ting Chuan. Kamu antar nenek dulu, pulang istirahat. Aku dan sekretaris masih ada yang perlu dibahas. Ibu. Mengerti, Ibu. Sekretaris Su. Dulunya kukira kamu orang yang pintar. Ternyata kamu sama bodohnya dengan orang tolol. Kamu tidak cocok dengan Ting Chuan. Jangan berharap punya hayalan yang tidak realistis. Nyonya Fu. Aku sadar betul jarak antara diriku dan Direktur Fu. Aku hanya mainannya saat dia sedang bosan saja. Tak perlu cerita ini padaku. Setelah pernikahan, aku akan memindahkanmu dan keluargamu ke kota lain. Nyonya. Sudah. Urusan pernikahan, koordinasikan dengan Waner. Kenapa? Khawatir ibumu akan Menyulitkan Sekretaris Su? Tidak. bibir bilang tidak. Padahal dalam hati, suka sekretaris Su, tapi malah mau nikahi. Lin Weiner. Aku tak mengerti kalian anak muda, ini mikirnya bagaimana? Aku mencintai Su Qingwan. Semua orang sudah tahu, hanya kamu yang tidak sadar. Tinger. Dengarkan nasihat nenek. Jangan terperangkap masa lalu. Coba renungkan baik-baik hatimu sendiri. Dengarkan nenek. Jangan biarkan dirimu terjebak masa lalu. Ting Chuan. Tante menyuruh kita coba gaun pengantin hari ini. Sekretaris Su sudah siapkan tempat dan menunggu kita. Fu? Direktur Fu, ada masalah? Di mana direktur kalian? Suruh dia keluar. Aku mau bicara baik-baik dengan di mana direktur kalian? Di mana direktur kalian? Suruh dia keluar. Aku harus membela putri. Dan mata Kiadilon. Tante, ada perlu apa? Bicara di luar yuk? Nuan-nuan,
kau anak baik. Bawa aku ke direktur kalian. Hari ini aku harus dapat keadilan. Tante, di sini ramai sekali. Pikirkan reputasi Huan Huan. Kalau sampai memalukan, dia gak bisa hidup tenang. Ibu ini, direktur kami, menyuruh antar ibu. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Silakan. Hello Huan Huan, ada masalah besar. Ibumu tahu dari mana info tentang ini? Datang ke kantor, cari si Fu yang jahat. Pak Fu, Ibu Liu sudah datang. Beritahu semua. Peristiwa hari ini, siapa Yong berani bocorkan sepatah kata. Akan di blacklist grup. Siap. Keluar sekarang. Temps. Silakan duduk. Sekretaris Lin. Buatkan teh untuk tamu. Aku. Jangon main drama. Dengeja. Keluarga Su memang biasa-biasa saja, tapi bukan bulan-bulanan yang bisa diinjak-injak. Putriku yang polos, bekerja di sini. Kau hamili sampai Perutnya bengkak. lalu kecelakaan, sampai keguguran. Kalau hari ini tak bisa kasih jawaban, aku akan nongkrong di sini sampai dapat keadilan. Apa katamu? Kesilakan? Keguguran? Karena aku sudah bulat tekad untuk keluar dari Fu Corporation. Karena keputusanku sudah final, aku takkan lagi berurusan dengan. Aku khawatir anak ini akan mengganggu masa depanku. Apakah jawaban ini memuaskan Bapak Fu? Bagaimana bisa begini? Jangan kira kau berpura-pura sekarang bisa lolos. Aku takkan memaafkanmu. Dengar baik-baik. Di usiaku sekarang ini, tak terpengaruh tipu muslihatmu. Tante. Aku benar-benar aku akan menyebabkan luka sebesar ini pada King Huan. Tapi tenang saja. Aku akan bertanggung jawab. Di kartu ini ada 1 juta yuan. Sebagai mas kawin untuknya. Ya ampun. Xiao Fu. Tante bisa lihat, kamu benar-benar tulus, menyayangi Huan-Huan kami. Aduh, tadi tante hanya terlalu blak-blakan. Jangon Diambil. Que Atia. Tapi ingat baik-baik. Huan-Huan adalah anak kesayanganku. Aku sangat menyayanginya. Jika berani membuat terluka hati, Aku tak akan membiarkanmu. Aku mengerti. Kilyarga Kessel memang tak pantas. Ibu dan anak perempuan, tak ada yang layak. Apakah harus seperti Nona Lin ini, yang suka cemburu buta dan bermuka dua, baru disebut pantas? Kau. Tante. Silakan minum teh dulu. Xiao Fu memang perhatian. Direktur Fu. Huan-Huan sudah datang. Maaf Direktur Fu, aku tidak tahu. Ibu akan. Sudah kujadwalkan ulang, jam 3 sore di butik pernikahan. Harap tepat waktu. Kalian janjian hari ini untuk mencoba gaul. Bu, jangan ngomong sembarangan. Ini jelas urusanku dengan Ting Chuan. Tante. Masalah antara aku dan King Huan. Akan kujelaskan padanya. Baik, baik. Tante percaya padamu. Begini, aku dan King Huan pergi dulu. Tante. Ke Barracan Super, antar kalian. Tak usah repot-repot. Maaf merepotkan Xiao Fu. Maaf merepotkanmu. Kangguan. Kau sebentar lagi akan naik kelas jadi orang penting. Lihat tadi mobilnya, sangat mewah bukan? Keluarga kita akan ikut terangkat derajat. Bu, kenapa ibu temui dia? Kenapa membuatku malu seperti ini? Su Qingguan. Apa maksudmu ini? Tauka Kodi Komplek. Banyak yang membicarakanmu, mereka menggosipi. Kalau bukan karena dengar omongan mereka tentang skandalmu di berita. Aku tak tahu pria itu, ternyata bosmu. Kau mau taruh muka, ibu di mana? Tapi ibu tak boleh. Apa yang tak boleh? Apa yang tak boleh? Jangan kira ibu tak tahu, kau suka pria itu bertahun-tahun. Namadia ada di mana-mana. Di buku dan meja belajar. Kau ini, 2 tahun lagi 30 tahun. Dimanfaatkan bertahun-tahun. Kalau bukan ibu yang peduli, siapa lagi? Kalau bukan karena ibu, dia mau menikahimu? Kasih mahar 1 juta? Menikah? Apa? Mahar apa? Ibu terima uangnya? Dia yang kasih sendiri. Katanya uang mahar. Aku tak paksa dia. Barracan Kartunya.
Ibu besarkan kau, tak boleh terima. Mahar, Anak kakakmu sekarang butuh biaya. Banyak pengeluaran. lagi pula. Tak terima mahar. Orang akan anggap kau barang murahan. Mengerti tidak? Dasar anak ini. Secretaris Su, bantu aku bujuk Ting Chuan. Dia tak mau coba gaun pengantin. Bagaimana menjelaskan pada ibunya? Bapak Fu, Nona Lin. Staf toko sudah menunggu di dalam. Sekretaris Su memang selalu bisa diandalkan. Ting Chuan sampai mengabaikan pekerjaan hanya untuk menemani saya. Bapak Fu. Jadwal di butik gaun pengantin sore ini hanya bisa diubah sekali. Jika ingin ubah lagi, harus nunggu sebulan lagi. Jadi, Saya harap Bapak bisa tepat waktu hari ini. Seperti yang saya tahu, tidak ada agenda penting di sore hari ini. Sekretaris Su sudah resign. Masih mengawasi jadwal saya? Apa selama ini? Kamu diam-diam memperhatikan saya? Bapak Fu. Ibu Bapak secara khusus meminta saya mengatur pernikahan Bapak dengan Nona Lin. Ini tugas saya. Baiklah. Aku tidak akan menyulitkan. Tapi kamu harus layani semuanya sendiri. Selamat datang, Bapak dan Nyonya Fu. Nona Lin, ini semua gaun yang sudah saya sesuaikan dengan ukuran tubuh Anda. Silakan dilihat. Saya percaya selera Nona Su. Coba saja. Nyonya Fu, silakan. Sekretaris Su, katanya mau melayani sendiri, mau layani bagaimana? Sudah saya pilihkan setelan jas lengkap. Setelah calon pengantin selesai mencoba gaun, kita langsung ke sana bersama. Sekarang juga pergi. Tapi bukankah Tuan ingin melihat penampilan pengantin dengan gaun pengantinnya? Dia bukan pengantin saya. Ibumu tidak memberitahumu, uang mahar sudah saya berikan. Tuan Fu jangan bercanda. Uang itu akan saya usahakan secepatnya mengembalikannya. Baik, Sekretaris Su. Tunjukkan jalannya. Ruang ganti. Tuan Fu silakan. Sekretaris Su. Kancing saya tidak bisa dikancingkan. Tolong bantu periksa. Baik. Mengancingkan baju. Tuan Fu. Kancing ini tidak sulit. Jadi, inikah sikap pelayanan, Sekretaris Su? Sedap. Kedepannya, Direktur Fu, selama ini, bukankah Anda yang menjauhi dan mendekati orang lain? kedepannya tidak akan lagi. Qinghuan, mari kita menikah. Hanya ada kita berdua. Kamu dan Ting Chuan tidak cocok. Jangan berharap. Akan kaya lontak mazukakal. Sudah terlambat. Aku tak mencintaimu lagi. Direktur Fu mau coba yang lain? Atau pakai ini saja? Ini saja. Baik. Nona Lin mungkin sudah menunggu lama. Dia pasti senang lihat penampilanmu pakai jas yang begitu menawan. Su Qingwan, kamu mau aku menikahi orang lain? Inikah yang kau inginkan? Baik. Seperti keinginan. Ting Chuan, kemana saja kau? Kau tak tahu betapa ku khawatir tadi saat tak melihat. Aku ganti setelan jas. Oh, begitu rupanya. Yes, pilihan Nona Su sangat cocok untukmu. Kalau begitu lihat aku ganti yang lainnya. Boleh. Pertama kali lihat Direktur Fu begini. Aku ingin cepat pulang. Iya.
Sekretaris U, ada masalah, Direktur Fu ada masalah. Misi selesai. Pulang. Direktur Fu. Kamu mendorongku ke wanita lah. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu milik. Berikan pada. Aduh. Kenapa kamu selalu datang? Setiap kali aku memutuskan untuk menyerah padamu, memberiku harapan lagi, kenapa kamu selalu datang? Ketika aku menyadari kita tidak punya masa depan dan memasuki hidupku lagi, aku juga manusia. Aku juga punya hati. Aku benar-benar tidak ingin melihat dipelukan orang lain lagi. Tidak akan lagi, tidak akan pernah lagi. Dulu aku tidak bisa memahami perasaanku sendiri. Berikan aku satu kesempatan lagi, Mo, biarkan aku mendekatimu. Mari kita berani satu sama lain. Oke? Tidak mau. Huan, ada apa ini? Bibi. King Huan tidak sengaja terlalu banyak minum. Di mana kamarnya? Oh, di sana. Di sana. Hati-hati. Xiaofu. Sudah larut malam. Kamu pulang duluan. Biar aku yang merawatnya. Tidak apa-apa, Bibi. Anda juga istirahatlah. Tadi aku membangunkanmu. Cepat tidur. Aduh. Ternyata aku dan King Huan. Dulu sekelas di SMA. Kenapa kamu selalu, di saat aku mulai, ingin melepaskanmu? Kau beri harapan lagi? Kenapa saat aku sudah sadar kita tak punya masa depan, kau malah masuk ke hidupku? King Huan, kamu sudah bangun. Aigreko. Cepat makan. Kemarin malam kamu mabuk. Tuan Fu ini. Merawatmu semalaman. Yah, ngapain diam saja? Cepat duduk dan makan. Tuan Fu. Sebagai bos besar. Pasti penghasilanmu besar ya? Lumayanlah dia King. Tantini. Sekarang sudah tua. Kaki sudah semakin tidak gesit. Rumah ini tak ada liftnya. Tante, tak apa, nanti saya suruh asisten. Aku sudah selesai. Fu Tingchuan, bukannya kita ada urusan, ayo pergi. Dasar anak ini. Tuan Fu Belomat. Kalau nanti ibuku minta sesuatu padamu, serahkan saja padaku. Jangan langsung setuju, mengerti? Kenapa? Kamu belum jawab. Baik, aku mengerti. Si mana yer cilik? Semalam kurang tidur. Peluk aku sebentar. Sekarang kau kekanakan banget? Tidak kerja lagi? Aku kan bos. Tak ada yang berani protes. Cheng Huan, kita dulu satu SMA. Iya, tak disangka ya? Dan lagi. Ini sudah terlalu lama, aku tidak ingat. Sudah, kamu cepat pergi kerja. Cheng Huan. Apakah kita sekarang sudah jadi pacaran? Director Phil. Sekarang Bapak sudah punya tunangan. Membicarakan ini tidak pantas kan? Akan ku selesaikan. Setelah selesai nanti. Ya sudah tunggu sampai selesai. Mazuk.
Kontrak yang perlu ditandatangani. Semua di sini. Silakan Direktur Fu periksa. Sekretari Wen. SMA kita dulu. Apa satu kelas juga? Wah, Direktur Fu. Ingatan Bapak sudah pulih? Oh ya, aku mau tanya sesuatu. Kalung Senjuman Sukingwan. Kenapa waktu SMA tidak pernah kulihat dipakainya? Mungkin saja, karena Bapak terlalu sibuk sampai lupa. Lalu tunangan Bapak. Pakai yang mirip. Dan mengejeknya pakai barang palsu. Merendan dia teres-teresan. Akhirnya dia berhenti memakai. Sekretari Wen. Hari ini kenapa marah-marah? Mau cuti 3 hari dengan bayaran? Tidak perlu. Kamu nggak lihat ekspresinya hari itu, seru banget. Kok dia memperhatikan kalung itu? Aku ingat-ingat lagi. Fu Tingquan dikelas, selalu jutek ke semua orang. Tapi waktu itu, setelah Lin Wan Er pakai kalung, sikapnya ke dia baru mulai berubah. Menurut pengalamanku nonton drakor. Ini kan cerita CEO galak yang diselamatin terus, salah orang yang dicari? Beneran sih? Kayaknya iya deh. Aku paling gak suka Oregon Draker kayak Genie yang gak bisa bedain suka pada barang atau orangnya. Tapi lucunya, kenyataannya ketemu beneran. Bukannya kalung itu ada di rumahmu? Kalian semalam. Jangan-jangan kalian rujukan diam-diam? Enggak kok, tunggu urusannya selesai dulu. Nuanyuan, Xinhuan. Nuanyuan. Kalian berdua jadian diam-diam? Aku. Aku tertarik sama kebaikan hatinya. Masih proses ngejar nih. Huan, kalau kamu merah, aku bakal. Masa sih nggak seneng? Kalian sahabat terbaikku, aku ikut seneng kok. Huan, kamu emang yang terbaik? Iya, gimana hasil diskusi kalian? Butuh bantuan bilang aja. Hampir lupa bahas yang penting. Huan, ayo kita mulai bisnis bareng. Ayo mulai bisnis bersama. Bisnis? Ayo, kebetulan kita berdua, sekarang sama-sama nganggur. Sudah lama jadi karyawan, sekarang giliran jadi bos. Oak. Kebetulan temanku ada kantor yang sedang disewakan. Kapan-kapan kita janjian, pergi lihat bareng. Bagus. Direktur Fu dari intipan para paparazzi. Ternyata Sekretaris Lin berkaitan dengan sopir. Menyuap sopir. Untuk mengatur kecelakaan. Ting Chuan, ada perlu apa? Kamu keluar dulu. Baik. Menyuap wartawan. Untuk mencemarkan Sekretaris Su. Mengatur sopir buat kecelakaan. Lin Wan Er. Kiki jamais mu. Benar-benar di luar dugaan. Ini bohong. Semuanya palsu. Ting Chuan, perkala pedaker. Semua ini, rekayasa orang yang mau menjerumuskanku. Foto-foto editan. Lin Wan Er. Kamu sudah lama di sampingku. Tahu aku tidak pernah berbicara sembarangan. Ting Chuan, aku hanya terlalu mencintai. Takut kehilanganmu ke Su Qinghuan. Maafkan aku kali ini, tidak akan terulang lagi. Bahkan orang yang menyelamatkanku dulu. Bukan kamu, kan? Apa maksudmu, Ting Chuan? Bukannya kau pernah lihat kalungku? Su Qingwan, ya? Kau sudah tahu yang dulu menyelamatkanku adalah dia. Saat kutanyakan, kau berani mengaku. Ting Chuan, kenapa kau tiga? Apa Su Qinghuan yang ngomong macam-macam? Kita sebentar lagi menikah, percayalah padaku. Lin Wan Er. Rasanya aku tak pernah mengenalmu. Tidak. Kalung ini yang membuatku buta. Kau memang selalu seperti ini. Ting Chuan. Ting Chuan, aku tak mau membatalkan pertunangan. Kau tidak punya pilihan. Begitu foto-foto ini bocor ke publik. Reputasi keluarga Lin di industri ini akan hancur berantakan. Dan kau akan terancam hukuman penjara. Fu Tingquan. Harus separah ini ya? Ya. Lebih baik kau urus pembatalan tunangan. Nanti tim HR akan membahas proses pengunduran diri. Semoga kita tak perlu bertemu lagi.
Fu Tingquan. Ini semua karena kau memaksaku. Meski kantor ini tak terlalu besar, lokasinya kurang strategis. Tapi sewanya murah, cocok untuk perusahaan rintisan, seperti kalian. Menurutku ini bagus. Huan, bagaimana? Aku setuju. Aku akan bayar sewa setahun, dan investasi 1 juta untuk saham. Baik. Aku akan urus kontraknya, dengan manajemen gedung. Siapa Nona Su Qinghuan di sini? Saya. Ada seorang pria yang menyiapkan kejutan. Mari ikut kami. Wah, jangan-jangan Fu Tingquan tahu kita mulai bisnis, dan siapkan kejutan pembukaan. Ayo kita lihat. Tunggu. Tuan tersebut bilang, hanya Nona Su yang boleh ikut. Dasar pelit. Sudahlah, aku juga tak mau jadi lampu cadangan. Aku segera kembali. Silakan. Mari. Belum sampai? Ini mobilnya. Ha. Qinghuan di mana? Huaiji, akhirnya kamu kembali. King Huan dipanggil Fu Tingquan. Aku kesepian sendirian. Sekretari Wen, Qingguan ada di situ. Aku telepon dia. Kenapa dia tidak angkat? Bukankah kamu yang panggil katanya ada kejutan? Tidak. Aku baru rapat. Sial. King Huan dalam masalah. Tenang, kita cek CCTV. Asisten Shen, Ada masalah dengan Direktur Fu? cepat periksa di mana sekretaris. Cepat. Ya, segera. Lin Vania. Apa yang kau lakukan? Tidak kau lihat? Membakar kamu. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Su Qinghuan. Kalau bukan karena kau ambil segalanya, akan kulakukan ini? TAPI. Kau akan jadi abu sebentar lagi. Siapa yang tahu ini perbuatanku? Kau hila. Selamat tinggal. Su Qinghuan. Parenti. Cepat sekali menemukan kau. Fu Tingquan. Kapan kau pernah peduli padaku? Lepaskan dia. Aku takkan menuntut masa lalu. Berdasar apa kau mau bernegosiasi? Baik, asal kau turunkan koreknya. Sebut saja permintaanmu. Baiklah. Kalau begitu, berlututlah. Katakan kau mencintaku. Katakan kau akan menikahiku. Jangan katakan, Jenggen. Tidak. Stop. Baik. Fu Tingquan, mengapa melihatmu berlutut? Malah membuatku semakin sakit. Sangat kau cintai dia ya? Baik. Aku akan telepon wartawan sekarang. Suruh dia sayurkan langsung. Kau harus melamarku di depan seluruh rakyat Indonesia. Setuju. Tapi lepaskan dulu dia. 1-1. Kau menggasiku, tapi aku takkan kabur, bukan? Baiklah. Tapi korek api ini, siap kunyalah kapan saja. Kalau kau berulah, lengang kebakar. Baik. Kunci. Jangan bertukar. Tenang. Ini aman. Kukiluar dan laporkan polisi. Lalu kembali selamatkan aku. Aku akan mengulur waktu di sini. Sepetin. Huaiji, Nguyen, Tingquan masih di dalam, cepat panggil polisi. Jangan takut. Tingquan. Helan. Tenanglah. Kebakaran besar ini, tunggu pemadam datang. Aku akan bawa mereka kembali. Kau tunggu polisi di sini. Kalau gitu, kau harus hati-hati. Tenang saja. Fu Tingquan. Kalau gini kita jadi kekasih buruan. Sekarat pun takkan bisa lepas dariku.
Sukangguan, kenapa ku kembali? Cepat pergi, pergi. Aku tak mau pergi. Kuncinya mana? Kuncinya? Itu di sana. Aku mencintai. Jadi kau harus selamat keluar. Hiduplah dengan baik. Jiang Huaiji, cepat. Bawa dia keluar. Cepat pergi. Pergi sekarang. Nanti kita semua takkan selamat. Huan, kau sudah bangun? Di mana Ting Chuan? Di mana Ting Chuan? Ting Chuan di mana? Bagaimana mungkin? Ting Chuan. Ting Chuan. Su Qingguan. Ternyata kau sangat mencintaiku ya? Sudah, jangan nangis lagi. Sudahlah, jangan nangis. Aku kira kau. Bensi sekelai kau ini. Aku kira kau sudah tiada. Kalau kau bohong lagi lain kali, aku benar-benar tidak akan memaafkan. Tidak akan terjadi lagi. Tanganmu sakit tidak? Putri keluarga Lin menghasut pembunuhan. Sudah ditangkap karena pembakaran sengaja. Aku tidak setuju kalian menikah. Meski Lin Wan Er bermasalah, masih ada banyak pilihan, putri dari keluarga lain. Bu, sebelum bertemu Su Mingguan. Sebenarnya aku suka pria. Apa katamu? Huh? Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Kau pikir kenapa sebelumnya aku sangat menyukai Su Qinghuan? Du Luc aussi Buc Bekerja. Tinggal ini? Dia selalu bersama asisten Chen itu, bergaul terlalu erat. Untungnya, sekarang ada sekretaris Su. Tapi, Bukankah dia dengan Lin Wan Er? Itu hanya kamuflase. Ini saja tidak kau pahami? Kalau tidak percaya, tanya saja pada wartawan. Berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk menutupi berita ini? Hachi. Siapa yang mengumpatiku ya? Cari waktu yang pas. Kita pertemukan kedua keluarga. Tentukan tanggal pernikahan secepatnya. Nyonya Fu, mau bimbingannya. Ngomong-ngomong soal hubunganmu dengan asisten Chen. Oh, tentu saja itu palsu. Setelah lulus, aku belajar mengelola perusahaan. Sering bersama asisten khusus Chen. Wartawan suka mengada-ada. Kebetulan bisa membuat ibuku luluh. Oh, begitu. Ayo pulang.